Selamat datang di kampus Poltekkes Kemenkes Aceh, Prodi Keperawatan Aceh Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yusrawati. Saya salah seorang dosen di Prodi Keperawatan Aceh Utara, Poltekkes Kemenkes Aceh. Saya adalah dosen koordinator dari mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana. Di samping itu, saya juga anggota tim pengajar beberapa mata kuliah yang lain, seperti keperawatan medikal bedah, keperawatan kritis, dan ilmu biomedik dasar. Keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana adalah salah satu mata kuliah yang ditempatkan di semester 4 dengan beban SKS 2 SKS. Dengan rincian, 1 SKS teori dan praktikum, 1 SKS praktek klinik. Kompetensi yang diharapkan secara umum dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memberikan pelayanan keperawatan kepada semua pasien dan korban yang mengalami kondisi gawat darurat. Kondisi gawat darurat adalah sebuah kondisi yang mengancam nyawa seperti sumbatan jalan nafas, perdarahan hebat, trauma kepala, henti jantung, henti nafas yang terjadi pada keadaan kegawat daruratan sehari-hari dan pada kondisi bencana. Untuk lebih jelasnya, penjelasan tentang kompetensi akan saya jelaskan dengan RPS sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita di dalam mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana. Perkenalkan, saya Bu Yusrawati. Ini adalah pertemuan kita di mata kuliah ini. Selamat bergabung semuanya di mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana. Hari ini kita akan melakukan kontrak pembelajaran dan sosialisasi RPS dari mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana. Baik ya, saya akan share screen untuk kita lihat bersama kompetensi apa aja yang harus diperoleh mahasiswa. Mata kuliah ini penempatannya di semester 4 dengan beban SKS 2 SKS, 1 teori dan praktikum, 1 praktek klinik. Dosennya hanya saya sendiri dalam tim. Di sini kita kompetensi yang ingin dicapai itu ada 10. Yang pertama, mahasiswa memahami tentang perspektif keperawatan gawat darurat, kemudian konsep dan prinsip gawat darurat di kehidupan sehari-hari maupun situasi bencana, kemudian konsep dan prinsip bantuan hidup dasar atau BHD, prinsip utama pertolongan korban, dan langkah-langkah penilaian korban dan triase. Kemudian juga mampu melakukan pengkajian gawat darurat meliputi airway, breathing, dan circulation. Memahami tentang sistem pelayanan gawat darurat terpadu atau SPGDT, memahami konsep prinsip bencana dan kejadian luar biasa, meliputi konsep dasar bencana dan manajemen bencana. Kemudian melakukan prosedur bantuan hidup dasar dan melakukan prosedur tindakan bencana, mulai dari proses inisiasi awal kejadian bencana dan evakuasi serta transportasi korban. Nah, dalam mata kuliah ini kita untuk penilaiannya ada 2 bagian. Yang pertama di teori kita ada ujian tulis dan juga tugas-tugas. Kemudian kita ada praktek klinik di mana evaluasinya itu sebesar 30%. Jadi 70% di teori, 30% di praktek klinik. Nilai-nilainya itu diperoleh dari ujian tengah semester
50%, ujian akhir semester 50%, setelah digabungkan diambil porsi nilainya 40%. Soft skill dan sikap 10%, penugasan dan kuis dan lain-lain 20%. Untuk unsur-unsur yang dinilai, saya sudah siapkan form evaluasinya. Nah, kita pertemuannya di teori itu ada sekitar 7 kali pertemuan dengan teori dan praktikum. Sementara di praktek kliniknya itu digabungkan dengan beberapa mata kuliah lain yang juga ada praktek kliniknya. Sehingga nanti sekalian turun ke rumah sakit. Lahan yang digunakan adalah rumah sakit yang ada di kawasan Loksmawe dan sekitarnya. Biasanya lama praktek itu sekitar 4 minggu. Dari 4 minggu itu ada 1 minggu yang mahasiswa berpraktek di lahan keperawatan gawat darurat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Untuk proses-proses kegiatan belajar mengajarnya semua sudah saya lampirkan dan nanti bisa dilihat materi-materi apa yang akan disampaikan secara lebih rincinya lagi. Misalnya seperti konsep dasar bencana itu meliputi pengertian, latar belakang, landasan hukum, kemudian manajemen bencana meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, tanggap darurat, dan rehabilitasi rekonstruksi. Jika tidak ada yang disampaikan, demikian untuk penjelasan RPS yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan penjelasan RPS yang telah saya sampaikan sebelumnya, maka untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, saya melakukan beberapa metode pembelajaran. Di antaranya, ceramah tatap muka, demonstrasi langsung, praktikum laboratorium menggunakan pantom, simulasi, dan skenario kejadian bencana. Adapun contoh demonstrasi langsung yang dilakukan di kelas adalah seperti tindakan membuka jalan nafas tanpa alat. Semuanya. Oke ya? Sip. Dan salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa dalam memberikan pelayanan keperawatan adalah mencuci tangan. Demikian juga dengan keterampilan-keterampilan yang dilakukan dalam pelayanan gawat darurat. Cuci tangan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Oke, terima kasih. Untuk metode pembelajaran praktikum laboratorium, kami menggunakan alat bantu pantom untuk mengajarkan mahasiswa beberapa tindakan emergensi untuk menolong atau memberi bantuan kepada korban dengan kondisi yang mengancam nyawa, seperti tindakan pemasangan endotracheal tube. Habis itu ini pasang dengan BPM, pompa, dengar suaranya. Ada nggak suara masuk udara kiri kanan? Atau bisa lihat parunya itu ngembang dua-dua kiri kanan. Kalau misalnya ngembangnya sebelah aja, berarti masuknya bronkus. Lihat ke dada mana yang ngembang. Kalau kanan berarti tarik. Kalau gini juga tarik. Tarik sedikit, 1-2 senti. Nah, itu udah tadi. Kalau misalnya pada saat kita tes, waktu kita BPM, ini kan nggak ngembang, pindah stetoskopnya ke kampus. Berarti harus
Selanjutnya, kami juga merancang metode pembelajaran simulasi, di mana kami menyusun skenario sebuah kejadian bencana dengan berbagai korban. Kemudian mahasiswa dilibatkan dalam proses pertolongan pertama pada korban bencana, yang dimulai dengan initial assessment, triase, memberikan perawatan segera, stabilisasi ABC, airway, breathing, dan circulation, mulai dengan memberikan bantuan hidup dasar, menghentikan perdarahan, sampai dengan evakuasi darurat ke tempat yang aman. Udah, kalau udah siap, tulis di belakangnya. Yang udah siap silakan ditulis di belakang kertasnya nama penolong apa tindakannya secara spesifik. Simpul hidup. Coba longgarin. Evakuasi korban. Tangannya saling silang. Ya, betul. Raba sampai ke bawah sini ya. Ya. Ya, bagus. Oke. Berikut
adalah kegiatan proses belajar mengajar di kelas yang saya lakukan dengan menggunakan metode ceramah tatap muka dan media presentasi PowerPoint dengan pokok bahasan, konsep dasar bencana, dan manajemen bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini pertemuan kita dengan mata kuliah keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana. Pertemuan yang lalu masih ingat tentang apa? Masih. Apa? Pertemuan kita yang lalu? SPPDT. Apa tuh kepanjangan SPPDT? Sistem pelayanan. Oke, coba satu orang. Siapa yang di daerah kita yang melakukan SPPDT? Nazira? PSG. Coba lengkapi Nabila. Oke, baik. Hari ini pertemuan kelima. Topik kita adalah konsep dasar bencana dan manajemen bencana. Longsor, tsunami, itu semua bencana, gunung api, meletus gunung api, itu semua bencana geologi. Kemudian ada bencana hidrometeorologi, bencana yang berhubungan dengan musim. Contohnya, bencananya kalau musim kemarau bencananya batas sumber air, itu juga termasuk bencana. Kemudian bisa lagi bencana hidrometeorologi adalah topan, angin topan, itu juga berhubungan dengan meteorologi. Kemudian bencana berdasarkan penyebab itu ada bencana kegagalan teknologi. Apa contohnya? Meledak nuklir, meledak itu karbon kita, itu termasuk dalam bencana juga. Tapi bencana teknologi, jatuh pesawat juga bencana teknologi. Kemudian ada bencana biologi. Kita sekarang masih dalam ancaman bencana biologi. Apa contohnya? COVID-19 itu termasuk bencana biologi. Kemudian ada lingkungan, bencana lingkungan, contohnya kebakaran hutan. Kemudian ada bencana sosial, contohnya tadi kan disebutnya konflik, teror. Nah, itu semua termasuk dalam bencana sosial. Nah, itu berdasarkan penyebab. Yang berapa jenis bencana berdasarkan penyebab? Nah, udah lengkap dengan contoh-contohnya, udah dikuasai semuanya? Oke. Nah, sekarang berdasarkan konsep itu berdasarkan sekarang. Dari 6 ini, contoh-contoh yang tadi, kita bawa dari 2. Ada yang datangnya bencana tiba-tiba, ada yang bencana datangnya pelan-pelan. Contoh bencana yang datang tiba-tiba, gempa dulu, tsunami. Itu kan nggak bisa diprediksi. Nah, itu masuk dalam kategori yang tiba-tiba bencananya. Nah, kita sekarang lagi di sini, bisa nggak ada potensi rusak? Bisa. Itu dia dari termasuk dalam satu konsep. Kemudian yang contoh bencana datangnya pelan-pelan, banjir. Kita hujan dulu, ada dulu. Mana lebih seharusnya korbannya kalau banjir itu nggak boleh ada korban, karena kita nanti di manajemen bencana ada salah satu metodenya, ada mitigasi, ada pencegahan, ada kesiapsiagaan. Jadi diupayakan nanti lanjutannya ke manajemen bencana. Nah, ini dia contoh-contoh bahaya biologi tadi kan. Contoh yang udah ibu sebutkan tadi ada gempa bumi, tsunami, gunung api, longsor, gerakan tanah, itu termasuk semua ke dalam bencana biologi. Nah, ini Indonesia ini sangat rawan gempa bumi. Semua yang kotak-kotak merah, garis merah dalam kotak-kotak itu semua adalah potensi gempa bumi. Kita lihat Aceh paling ujung. Nah, di Pulau Sumatera Aceh termasuk provinsi yang paling rawan gempa. Nah, ini dampak gempa. Kemudian ini gunung api juga berjejer, makanya namanya juga bukit barisan.
Jadi kalau di di Medan namanya Sinabung, Gunung Sinabung terkenal bagus. Terus di Takengon ada namanya Gunung Burnitelo, juga diprediksikan itu udah mulai aktif. Kalau di Banda Aceh yang besar ada namanya Gunung Selawar. Nah, jadi kita sepanjang ini ada gunung apinya, dan itu potensi untuk terjadi bencana geologi. Ini gerakan tanah rawan bencana. Tadi kan udah lihat kan peta-petanya semua banyak yang merah, itu semua adalah potensi untuk terjadi bencana. Nah, kemudian Indonesia juga berada di Ring of Fire, cincin api Pasifik. Nah, tadi banyak gunung api, terus ada 3 lempeng tektonik yang lewat di Indonesia. Nah, kalau lempeng tektoniknya gerak, maka potensi terjadi gempa bumi. Kalau patahnya besar, maka terjadi potensi tsunami. Kemudian banyak sungai di Indonesia juga banyak sungai, dapat banjir. Banyak suku, banyak agama, terjadi ketidakadilan, terjadi. Kemudian banyak hutan, bisa kebakaran, dan wilayah tropis sehingga virus-virus, mikroorganisme, penyakit itu gampang berkembang di Indonesia. Makanya kita perlu satu manajemen untuk bisa mencegah kalau memang bencananya bisa dicegah, atau kalau bencananya nggak bisa dicegah, ya kita minimalkan dampak dari bencana itu, mengurangi dampak bencana. Nah, ini sedikit ini tentang lempeng-lempeng tektonik Indonesia ya. Indonesia ini di sini sekecil ini di dalam peta tempat. Nah, sekecil itu, tapi ada 3 lempeng yang lewat di situ. Bayangkanlah kalau terjadi gempa megatrust, sambungan lempeng antar benua jatuh semua, maka akan terjadi sebuah gempa maha dahsyat. Dan itu para ahli sudah mulai memprediksikan akan terjadi gempa megatrust. Dan kalau menurut saya kalau terjadi gempa megatrust berarti kita ya, semoga kita masih diberi kesempatannya. Nah, ini dampak dari bencana. Di siklus bencana ada berapa fase di siklus bencana? Siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan dulu. Ya, Anda silakan. Ada berapa fase di siklus bencana? 3 fase. Oke, benar sekali. Tepuk tangan. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja kegiatan manajemen bencana di pra-bencana? Tidak akan Nazira, silakan. Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan sistem peringatan dini. Oke, bagus sekali. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan organisasi formal untuk penanggulangan bencana nasional dan daerah. Siapa? Oke, BNPB dan BPBD. BPBD. Tahu pertanyaannya apa itu? Apa? Dan ada organisasi non formal, yaitu organisasi kemasyarakatan. Kemudian sebutkan perencanaan kesiapsiagaan jika ada potensi bencana di suatu daerah. Siapa yang bisa jawab? Perencanaan yang tadi siapa melakukan apa dan bagaimana cara melakukan? Perencanaan apa namanya? Oke, bagus. Untuk hari ini pertemuan kita selesai. Baik, untuk yang akan datang kita akan masuk ke materi bantuan hidup dasar atau yang disebut dengan tindakannya RJP, resusitasi jantung paru. Jangan lupa kalian mempersiapkan diri untuk materi yang akan datang. Ini kita menyambut keterampilan, maka kita akan melakukan praktikum pada kantor. Nanti metodenya kita demonstrasikan dulu, kemudian
semua orang melakukan ulang. This is my fight song. Take back my life song. Demikianlah video pembelajaran yang saya buat sebagai tugas dalam pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu syarat Serdo Semat. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.